Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas 8 saham yang memiliki cum-date dividen pada tanggal 10 hingga 13 Juni tahun 2025. Dan menariknya, menawarkan dividen yield 7 hingga 12%. Saham apa sajakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Disclaimer selalu on. Saham pertama adalah dengan kode MAHA dengan harga saham 170 dan selama tahun 2025 masih turun 0,58%. Kita lihat, laba di Q1 tahun 2025 mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan Q1 tahun 2024 dan tahun 2023. Gross profit marginnya 15% dengan net profit margin yang hanya 1,7%. Net income-nya quarter year on year growth turun 84,9%. Ini merupakan grafik harga sahamnya. Berhubung saham ini belum listing di atas 10 tahun, sehingga data yang ditampilkan masih seputar data yang kamu lihat ini. Bisa kamu lihat, untuk harga tertinggi yang pernah dicapai pernah mencapai di angka di atas 250 dan kini di angka 170. Dari aspek PBV-nya belum memiliki data yang cukup lengkap, di mana PBV saat video ini dibuat di angka 1,53 kali. Sebagai informasi, saham ini akan membagikan dividen sebanyak Rp12 per lembar saham dengan cum-date tanggal 11 Juni tahun 2025. Dan artinya, dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 170, dividen yield-nya sekitar 7,1%. Saham kedua adalah ADRO dengan harga saham 2.100 dan masih turun 13,5% di tahun 2025. Laba di Q1 tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan Q1 tahun 2024 dan tahun 2023. Seperti yang sudah kamu tahu, hal ini disebabkan karena adanya perubahan lini bisnis. Gross profit marginnya 28,9% dengan net profit margin 20,10%. Net income-nya quarter year on year growth turun 78,6%. Untuk grafik harga sahamnya, dulunya sempat di atas angka 4.000, tapi sempat juga di bawah angka Rp1.000. Saat video ini dibuat di angka 2.100. Untuk PBV-nya 0,82 kali dengan rata-rata PBV 0,95 kali. Artinya saham ini memang diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya dan di bawah rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Untuk dividen, akan membagikan dividen Rp158 per lembar saham dengan cum-date tanggal 12 Juni tahun 2025. Artinya dengan harga saham 2.100 memiliki dividen yield 7,5%. Saham ketiga adalah TLKM dengan harga saham 2.820 yang masih naik 4,6% selama tahun 2025. Di Q1 labanya mengalami penurunan dari 6 menjadi 5,8 dan angka ini lebih rendah juga dibandingkan Q1 tahun 2023. Gross profit marginnya tidak ada data di sini dengan net profit margin 15,8%. Net income-nya quarter year on year growth turun 4,01%. Ini merupakan grafik harga sahamnya, di mana sempat berada pada angka di atas 4.500, tapi sempat juga turun di bawah angka 3.000. Bahkan di tahun 2025 pernah turun di bawah 2.500. Untuk PBV-nya di angka 1,89 kali dan bisa dikatakan merupakan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir, karena biasanya saham ini punya rata-rata PBV 3,71 kali. Untuk dividen, akan membagikan dividen 212,47 per lembar saham dengan cum-date pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Dan artinya, dengan harga saham 2.820 memiliki dividen yield 7,5%. Keempat ada saham MSTI dengan harga 1.415 dan masih turun 16% di tahun 2025. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dan tahun 2023. Gross profit marginnya 19% dengan net profit margin 9,6%. Net income-nya quarter year on year growth naik 9,5%. Ini merupakan grafik harga sahamnya. Berhubung saham ini juga masih tergolong saham baru, sehingga data yang ditampilkan belum bisa 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas 1.700, tapi sempat juga di bawah angka 1.200. Dan saat video ini dibuat di angka 1.415. Untuk PBV-nya di angka 1,95 dengan rata-rata PBV 2,61 kali. Tapi seperti yang saya katakan tadi, berhubung saham ini baru listing sehingga kita belum menemukan data 10 tahun terakhirnya.
Untuk dividen akan membagikan Rp118 per lembar saham dengan kumdiat tanggal 11 Juni tahun 2025. Artinya dengan harga saham 1415 memiliki dividen yield sekitar 8,3%. Saham kelima ada HMSP dengan harga 650 dan masih naik 2,3% di tahun 2025. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 sayangnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dan tahun 2023. Gross profit marginnya 17,4% dengan net profit margin 6,67%. Net income-nya secara quarter year on year growth masih turun 14,3%. Ini merupakan grafik harga sahamnya. Pernah di atas 5.000 tapi kini di angka 650. Penurunan yang sangat signifikan. Untuk PBV-nya di angka 2,5 kali dengan rata-rata PBV 10,11 kali. Akan membagikan dividen Rp56,2 per lembar saham dengan kumdiat tanggal 10 Juni tahun 2025. Artinya dengan harga saham 650 memiliki dividen yield 8,6%. Saham berikutnya Pegas dengan harga 1.840 yang masih naik 15,72% selama tahun 2025. Kinerja di Q1 tahun 2025 sayangnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dan tahun 2023. Gross profit marginnya 14,55% dengan net profit margin 6,4%. Net income-nya secara quarter year on year growth masih turun 46,5%. Ini merupakan grafik harga sahamnya. Dulunya sempat di atas angka 3.000 bahkan di atas 4.000. Tapi pernah juga turun hingga di bawah Rp1.000 saat video ini dibuat di angka 1.840. PBV-nya adalah 0,93 kali yang mana masih berada di bawah rata-rata PBV-nya dan di bawah modal per lembar sahamnya. Rata-rata PBV saham ini di angka 1,14 kali. Untuk dividen akan membagikan Rp182,08 per lembar saham dengan kumdiat 11 Juni tahun 2025. Dengan harga saham 1.840 artinya dividen yield sekitar 9,9%. Kemudian saham MPMX dengan harga 1.080 yang masih naik 9,6% di tahun 2025. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 sayangnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 tapi masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Gross profit marginnya 8,8% dengan net profit margin 3,8%. Net income-nya quarter year on year growth turun 6,6%. Untuk harga sahamnya dulunya sempat di atas 1.250 tapi sempat juga di bawah Rp500. Saat video ini dibuat di angka 1.080 yang artinya sudah mengalami kenaikan signifikan dibandingkan harga terendahnya di tahun 2020. PBV-nya di angka 0,76 kali, di atas rata-rata PBV 0,63 kali, tapi masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Untuk dividen, akan membagikan dividen Rp120 per lembar saham dengan kumdiat 10 Juni tahun 2025. Dengan harga saham 1.080, artinya dividen yield-nya 11,1%. Dan saham terakhir, Cevin dengan harga 394 yang masih naik 27% selama tahun 2025. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 sayangnya mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun 2024 dan tahun 2023. Gross profit marginnya tidak ada data di sini dengan net profit margin 8,2%. Net income-nya quarter year on year growth turun 59%. Untuk harga sahamnya dulunya sempat berada pada angka Rp700 tapi kini di angka Rp394. Untuk PBV-nya di angka 0,27 kali. Angka PBV yang bisa dikatakan cukup rendah karena bahkan di bawah 0,5 kali. Ini merupakan dividennya, akan membagikan dividen Rp50 per lembar saham dengan kumdiat 10 Juni tahun 2025. Artinya dengan harga saham 394 memiliki dividen yield 12,7%. Nah, dari 8 saham yang kita bahas ini, menurut kamu apakah ada yang menarik? Tapi ingat, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Saham Maha membagikan dividen dengan yield 7,1, ADRO 7,5, Telkom 7,5, MSTI 8,3, HMSP 8,6, Pegas 9,9, MPMX 11,1, dan Cevin 12,7. Ingat, saya menampilkan data ini adalah hanya saham-saham yang berdasarkan dividen yield-nya, sehingga saya tidak menilai apakah saham ini memiliki fundamental yang baik, prospek yang baik, atau tidak. Sehingga hal itu harus kamu lakukan analisa sendiri dan memastikan saham yang kamu beli itu adalah saham yang kamu yakini. Karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri.
Menurut kamu bagaimana? Dari 8 saham ini apakah ada yang menarik untuk dikoleksi? Apalagi saham ini belum berada pada cum date-nya. Dengan kata lain, kamu masih bisa memperoleh dividen di tahun 2025 apabila nonton saat video ini diupload. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin impian banyak orang, yaitu pensiun dini. Siapa sih yang nggak mau pensiun lebih awal, menikmati hidup tanpa harus khawatir tentang pekerjaan atau uang? Nah, pada video ini, kita akan membahas bagaimana caranya pensiun dini dengan mengandalkan keuntungan dari pasar saham. Jadi, bagaimana caranya agar bisa pensiun dini? Apakah mungkin pensiun dini dengan hanya mengandalkan investasi di pasar saham? Mari kita bahas saja. Pertama, apa itu pensiun dini? Sebelum kita masuk ke perhitungan dan strategi investasi saham, kita harus tahu dulu, apa sih pensiun dini itu? Pensiun dini adalah kondisi di mana seseorang bisa berhenti bekerja sebelum usia pensiun yang umumnya, sekitar 55-60 tahun. Tujuannya tentu saja agar kita bisa punya banyak waktu untuk menikmati hidup, melakukan hobi, berkeliling dunia, atau berkumpul dengan orang-orang terkasih tanpa harus memikirkan pendapatan. Namun pencapaian pensiun dini bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan strategi, disiplin, dan tentu saja perencanaan keuangan yang matang. Salah satunya melalui investasi di pasar saham. Mengapa pasar saham? Kenapa pasar saham menjadi pilihan untuk pensiun dini? Pasar saham menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya seperti deposito atau obligasi. Dengan memilih saham yang tepat, kita bisa meraih capital gain dan dividen yang bisa menjadi sumber pendapatan di masa depan. Tentu saja berinvestasi di pasar saham juga memiliki resiko. Tapi jika kita memahami cara kerja saham dan memilih saham yang memiliki fundamental kuat, potensi keuntungan bisa sangat besar. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mulai menabung dan berinvestasi untuk mencapai tujuan pensiun dini. Perhitungan kebutuhan keuangan untuk pensiun dini. Untuk pensiun dini, langkah pertama adalah mengetahui berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk hidup nyaman tanpa bekerja lagi. Mari kita coba hitung bersama. Dari tabel ini kamu bisa lihat, misalnya diasumsikan pengeluaran bulanan adalah 10 juta rupiah untuk biaya hidup seperti makan, transportasi, dan lain-lain. Itu artinya jika dikalikan 12 bulan atau setahun, pengeluaran setahun adalah 120 juta rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan angka 120 juta ini, bagaimana cara memperoleh pendapatan sebanyak itu hanya dari instrumen pasar modal atau dalam kata lain adalah melalui saham? Ini merupakan simulasi perhitungannya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa dengan modal investasi 1,2 miliar dan menghasilkan imbal hasil 10% per tahun, maka berarti kamu bisa memperoleh 120 juta per tahun hanya dari investasi di pasar modal. Dan apabila ada dividen yang dibagikan misalnya 5%, kamu juga memperoleh dividen tahunan sebanyak 60 juta rupiah. Nah, dari data ini sebenarnya ada hal yang realistis dan tidak. Yang pertama, untuk hal realistisnya, memang potensi memperoleh keuntungan di pasar modal itu ada dan bisa achievable. Dalam hal ini kamu bisa lihat bahwa sangat mungkin untuk memperoleh imbal hasil 10 tahun di pasar modal dengan dividen yield 5%. Artinya angka 10 dan 5% ini bukanlah hal yang tidak mungkin dicapai, melainkan hal yang realistis. Tapi di sisi yang lain, bagaimana mungkin kamu bisa menjamin bahwa setiap tahun kamu bisa memperoleh imbal hasil 10% secara konsisten? Dengan kata lain, modal investasi 1,2 miliar ini sebenarnya masih cukup rawan jika ingin hidup dari investasi saham saja. Mengingat apabila modalnya berkurang atau dengan kata lain harga sahamnya turun sehingga modal investasimu berkurang akan berdampak kepada keuntungan yang kamu peroleh yaitu mungkin saja di bawah 120 juta per tahun. Bagaimana dengan inflasi, biaya hidup yang naik, dan lain-lain? Nah, ini merupakan skenario yang bisa kamu lakukan. Setidaknya, kamu harus memiliki dana minimal biaya hidup saat ini dikalikan 2. Dengan kata lain, jika tadi kita asumsikan biaya hidup 120 juta per tahun dengan modal investasi 1,2 miliar, itu artinya kamu harus kalikan 2. Dengan kata lain, modal investasi kamu setidaknya 2,4 miliar. Dengan imbal hasil yang kita asumsikan 10%, berarti keuntungan yang diperoleh 240 juta per tahun atau 20 juta per bulan. Masih dengan skema yang sama, dengan asumsi dividen yield 5%, kamu akan memperoleh dividen 120 juta per tahun.
Nah, dari sini angka ini mungkin lebih realistis. Kenapa? Karena meskipun kamu tidak mencapai imbal hasil atau return 10% per tahun, kamu masih bisa berharap dari dividen yang diterima yaitu 5% per tahun. Angkanya 120 juta sesuai dengan minimal biaya hidup yang kamu butuhkan. Dengan kata lain, semakin besar modal investasi yang kamu miliki akan berdampak kepada semakin realistis kamu bisa hidup dari saham, entah itu dari capital gain ataupun dari dividen. Tapi ingat, ini hanya simulasi, tentu saja realitanya tidak seindah ini. Banyak faktor yang mempengaruhi, entah itu naik turun harga saham, kebijakan membagi dividen atau tidak, berapa besarnya payout rasio dividen, bagaimana kinerja keuangan perusahaan ke depan, dan masih banyak lagi. Dan tentunya, saham yang dulu bagus belum tentu bagus sekarang, dan saham yang bagus sekarang belum tentu bagus di masa depan. Sehingga angka ini tidak seindah simulasi. Dan realitanya, kamu harus pertimbangkan juga dari aspek risiko terburuk yang siap kamu hadapi. Salah satunya adalah misalnya, kamu menyediakan dana cadangan yang mana digunakan untuk mengantisipasi apabila pasar saham tidak bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten kepada kamu. Sehingga kamu tidak perlu menarik modal di saham itu untuk bisa memenuhi kehidupan bulananmu. Strategi investasi saham untuk pensiun dini. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengumpulkan modal melalui investasi saham. Dalam hal ini, kamu sudah melihat modal yang dibutuhkan misalnya 2,4 miliar rupiah. Kunci utamanya adalah mulai berinvestasi sesegera mungkin, memilih saham yang stabil, dan reinvestasi keuntungan yang didapat. Untuk reinvestasi saya sudah sempat buat video sebelumnya, silakan kamu nonton saja. Langkah pertama adalah memilih saham yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Kita bisa fokus pada saham-saham blue chip atau perusahaan yang memiliki kinerja keuangan solid dan bertumbuh. Di sini untuk nama sahamnya tergantung preferensi kamu masing-masing. Entah itu kamu senang blue chip atau kamu senang saham-saham yang bertumbuh, silahkan kamu analisa berdasarkan potensi keuntungan dan potensi risiko yang siap kamu hadapi. Karena ingat, tidak semua saham bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Ada juga saham yang menghasilkan kerugian. Langkah kedua adalah konsisten berinvestasi setiap bulan. Misalnya, jika kita mulai berinvestasi dengan 5 juta per bulan, kita bisa menghitung berapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan hingga usia pensiun dini nanti. Angka ini tentu relatif. Ada yang mungkin mampu mengumpulkan 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang mungkin bahkan 1 juta, dan lain sebagainya. Kunci dari perhitungan ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah modal awal. Berapa banyak modal awal yang bisa kamu alokasikan. Semakin besar modal awal tentunya semakin baik. Kedua, modal top up rutin. Nah, menurut saya ini lebih penting dibandingkan modal awal, di mana berapa banyak modal top up yang bisa kamu komitmenkan untuk di top up setiap bulan atau setiap periode tertentu. Semakin banyak tentu semakin baik. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah return per tahun. Apabila modal awal kamu banyak, modal top up rutin juga banyak, dan return per tahun kamu juga baik, maka untuk mencapai target dananya bisa lebih cepat. Tapi sebaliknya, apabila modal awal kamu sedikit, modal top up rutin kamu juga sedikit, dan return kamu jelek, maka untuk mencapai angka ideal itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebenarnya permainan dari perhitungan ini hanya tergantung dari 3 aspek ini saja. Tentu saja realita tidak seindah simulasi, sehingga kita juga perlu realistis melihat hasil perhitungannya. 1% dari 100 juta hanya 1 juta, tapi 1% dari 1 miliar sudah 10 juta. Tentu, size untuk keuangan yang kamu miliki berbeda-beda. Untuk setiap orang mungkin bisa mampu dalam hal ini mengalokasikan dana 100 juta atau 1 miliar. Tapi mungkin sebagian orang hanya mampu mengalokasikan dana 10 juta. Kamu harus realistis juga. Ini merupakan simulasi yang kita buat. Misalnya saldo awal kamu adalah 100 juta dan rutin top up dana 5 juta per bulan atau menjadi 60 juta per tahun. Dengan asumsi keuntungan tahunan 15%, maka akan diperoleh profit 24%. Dan berarti total portofolio akhir adalah 24 juta ditambah dengan 100 juta ditambah dengan 60 juta yang di top up. Kesimpulannya menjadi 184 juta. Angka ini terus kamu simulasikan hingga pada akhirnya diasumsikan di tahun ke-11 kamu akan mencapai dana sekitaran 2,35 miliar. Nah, dari simulasi ini kamu bisa memiliki gambaran kira-kira berapa banyak saldo awal yang dibutuhkan, berapa banyak top up dana yang perlu dialokasikan, dan berapa banyak keuntungan tahunan yang perlu kamu konsistenkan. Tentu saja realitanya tidak seindah dengan simulasi ini. Mungkin kamu butuh waktu yang lebih panjang dari 11 tahun, tapi mungkin juga kamu hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat. Setiap orang punya periodenya masing-masing. Dan ingat, setiap orang berada pada garis start yang berbeda, sehingga garis finishnya juga mungkin akan berbeda.
Apabila kamu tertarik untuk mempelajari bagaimana step-step yang bisa dilakukan untuk hidup dari saham, mungkin ebook Stock for Living ini bisa membantu kamu. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA di awal atau di akhir video. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah pentingnya risiko yang harus diperhatikan. Meski investasi saham bisa memberikan imbal hasil yang besar, penting untuk selalu melakukan money management dengan baik agar potensi risiko bisa diperkecil dan potensi profit bisa lebih maksimal. Selain itu, kamu juga harus siap dengan risiko pasar yang bisa fluktuatif. Ada kalanya saham bisa turun nilainya. Namun, jika kita memilih saham yang solid dan tidak panik saat pasar sedang lesu, investasi kita diharapkan berkembang dalam jangka panjang. Tapi kembali lagi, tidak ada jaminan 100%. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan kamu bisa mencapai pensiun dini melalui saham. Sebaliknya, ada juga potensi kerugian yang bisa kamu peroleh. Sehingga, alih-alih pensiun dini, kamu mungkin akan mengalami kerugian dalam jangka panjang. Untuk itu, selalu pertimbangkan potensi profit dan resikonya sekali lagi. Ingat, di pasar saham tidak ada yang pasti, dan untung rugi itu kamu tanggung sendiri. Video ini bukan rekomendasi, hanya sebagai referensi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Berikut ini kesimpulannya. Jadi, untuk pensiun dini, kunci utamanya adalah memiliki rencana keuangan yang jelas, memilih investasi yang tepat, dan konsisten berinvestasi sejak dini. Dengan mengandalkan pasar saham, kita bisa mencapai tujuan pensiun dini dengan lebih cepat, namun tetap perlu hati-hati dalam memilih saham dan memahami resiko yang ada. Kembali lagi, tidak ada yang menjamin 100%. Itu semua adalah probabilitas. Kamu mungkin bisa profit, bisa juga rugi. Kamu mungkin bisa pensiun dini, tapi kamu juga mungkin bisa rugi. Intinya, kamu harus pertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Ingat, mencapai pensiun dini bukan hal yang mudah, tapi bukan juga hal yang mustahil. Intinya, selagi kita masih terus berusaha, percayalah bahwa akan ada jalan yang terbuka. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.